Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asra naqiba, dan kami mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Wa qala Allahu inni ma'akum. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Lain aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan beriman kepada rasul-rasulku, wa azzaztumuhum, dan kalian membantu serta memuliakan mereka, wa aqradtumullahu qardan hasanah, dan kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti aku hapus dosa-dosa kalian. Wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pasti aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Faman kafara ba'da zalika minkum, maka siapa yang kafir setelah itu, faqad dalla sawa'a sabila, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang 12. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakan betul bahwa ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Tentu kita berharap hadirnya kita di masjid ini dan ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah itu diperintahkan agar kita bertakwa. Dan tentu kita juga berharap, Bapak Ibu, fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Di antaranya apa, Bapak Ibu? 2 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan di waktu fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Barang siapa yang bergelak-gelak menuju masjid, maka Allah akan berikan cahaya nanti yang besar. Ini di antara fadilahnya, Bapak Ibu. Dan hadirnya kita di majelis ilmu ini juga ada fadilah. Allah menaungi kita, Allah mendoakan, malaikat mendoakan kepada Allah agar yang hadir di majelis ilmu ini mendapat rahmat, mendapat hidayah. Maka Bapak Ibu, rugi kita setelah salat subuh, kalau kita rasanya tidak ada kepentingan yang terlalu urgen, bertahan sejenak 15 menit, 20 menit tikaf mendengarkan tausiah, itu luar biasa fadilahnya, Bapak. Kita mohon betul fadilah subuh yang luar biasa itu benar-benar menjadi milik kita. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah, penduduk surga yang masih berada dunia yang kami muliakan, seperti biasa kami berniat setiap Selasa subuh ini kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita sudah mulai dari Al-Maidah ayat 1, sekarang kita masuk Al-Maidah ayat 12.
Jadi Bapak Ibu di ayat 11-nya di mana Allah memerintahkan kaum mukmin, ya, memerintahkan kepada orang beriman, apa yang diperintahkan Allah agar selalu bertakwa, kemudian bertawakal kepada Allah setelah Allah menyelamatkan mereka dari makar musuh. Maka ayat 12 ini memberikan contoh nyata dari umat terdahulu yaitu Bani Israel yang telah diberi berbagai nikmat dan perjanjian dari Allah, namun banyak di antara mereka yang melanggarnya. Ini pelajaran yang sangat jelas Bapak Ibu. Jangan hanya mengingat nikmat Allah ketika mendapat pertolongan, tetapi jagalah perjanjian dengan Allah sepanjang hidup. Ini Allah gambarkan tentang Bani Israel ini Bapak Ibu. Kenapa Allah gambarkan Bani Israel kepada kita? Ada tibarnya begitu. Ada yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Bisa kita renungkan. Setiap hari kita meminta kepada Allah, berdoa, kita minta rezeki, kita minta kesehatan, minta keselamatan, minta agar anak kita lulus sekolah, lulus kuliah, lulus PNS, minta usaha lancar. Coba kita renungkan. Sudahkah kita memenuhi syarat yang telah Allah tetapkan? Banyak orang minta, itu yang Allah minta lewat kerajuan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Justru manusialah yang sering lupa terhadap janjinya kepada Allah. Ini Al-Maidah 12 ini Allah gambarkan bagaimana Bani Israel lupa dengan janjinya kepada Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu penggalan-penggalan kalimat dari Al-Maidah 12 ini. Walaqad akhadallahu mitsaka Bani Israil. Sungguh betul Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Di kata miksak, kalau orang yang paham bahasa Arab Bapak Ibu, bukan sekedar janji biasa, janji yang sangat kuat, ikatan yang kokoh, sumpah yang harus dipertanggungjawabkan, dan perjanjian ini disaksikan oleh Allah. Ini kalau Pak Ketua kita Pak Iksan akan ada tulisan sering menyampaikan dalam Al-Quran Bapak Ibu, miksak ini digunakan untuk perjanjian yang agung, perjanjian para nabi, perjanjian Bani Israel, perjanjian suami istri, bahkan perjanjian fitrah manusia kepada Allah. Maka kita lihat isi perjanjian Bani Israel antara lain hanya menyembah Allah, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengikuti para nabi, membantu agama Allah, berlaku adil, tidak mengkhianati amanah. Kita lihat Bapak Ibu, kita juga punya perjanjian. Nabi Muhammad juga punya perjanjian. Karena setiap muslim memiliki perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat tentu bagi yang mampu, berhaji jika yang sanggup, menjauhi syirik. Ya, kita mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sejak itu Bapak Ibu kita telah berikat berjanji kepada Allah. Maka kita harus bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah salat saya sudah menjadi bukti kesetiaan kepada Allah? Apakah saya sudah menjaga amanah sebagai suami? Apakah sudah menjaga amanah? Karena menjaga amanah itu juga, walaupun kita menjaga amanah kepada suami, itu amanah itu bukan suami nanti yang membuat, Allah nanti yang akan meminta pertanggungjawaban. Amanah sebagai orang tua, amanah sebagai anak, sebagai pegawai, pedagang atau pemimpin dapat ini penggalan ayat ini harus menjadi perhatian betul bagi kita. Kemudian apa kata Allah lagi? Wa ba'asna minhum musnai asrata naqiba, dan kami mengangkat di antara mereka 12 orang nakib. Ini Allah gambarkan tentang Bani Israel ini. Dan satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu, mereka mengangkat di antara mereka 12 orang laki pemimpin. Seperti kita ketahui, Bani Israel ini ya, 12 orang bersaudara. Nabi Yakub ini punya anak 12 orang, dan 12 orang ini Allah gambarkan, Allah angkat dari 12 orang itu pemimpin
pemimpin. Di 12 suku Bapak Ibu, 2 balik ke pemimpinnya. Pelajaran untuk Bapak Ibu sebisa mungkin ya. Kalau suku A sebisa yang memimpin itu orang dari suku A lah. Suku B yang memimpinnya dari suku B lah. Itulah pelajaran Bapak Ibu. Karena dia mengetahui betul karakter sukunya karena sama budaya dengan mereka. Ini juga gambaran Allah mengatakan betapa nikmat bagi Bani Israel yang Allah mengangkat 12 pemimpin untuk suku. Dan pemimpin ini penting nih Bapak Ibu. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan ketika berjalan batigo, angkat seorang dari pemimpin batigo jalan angkat seorang dari pemimpin. Begitu pentingnya pemimpin ini Bapak Ibu. Sering kami katakan kalau misalnya awak jalan dari Padang ke Sangka salah, batigo berjalan saya yang jadi pemimpinnya. Angkat ketika upah itu sekali. Kalau tidak, Bapak Ibu berdebat-debat jalan di mana? Jalan Selayang, Tinjalawi, atau lihat Malala, awak itulah parang-parang tu. Tapi ketika mengangkat satu orang pemimpin dah, awak lewat Malala. Setuju tak setuju Bapak Ibu? Karena pemimpin sudah memutuskan awak setuju. Ketika itu dah pahalanya. Ini perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada berjalan bertiga angkat salah seorang dari pemimpin, biarman awak pada berdebat. Kemudian Allah mengatakan, waqalallahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Tak enak ni Bapak Ibu, luar biasa. Ini adalah salah satu kalimat paling menenangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku bersama kalian. Kita pasti Bapak Ibu tak ingin seorang-seorang. Setiap manusia ingin ditemani. Ketika menghadapi kesulitan, sesuatu yang menemani Allah. Ketika sakit, ketika usaha kita sedang turun, ketika kita punya masalah kita ingin curhat, maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian. Di ayat ini betul-betul menenangkan. Mengucapkan mana ayat itu? Jangan pernah lupa ketika kita menyampaikan ini pun perhatian, budanga. Dan ketika pengajian saya sampai ke mahkamah bunyi ya. Apa tu? Waqalallahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman sesungguhnya aku bersama kalian. Dimulai kini ke Bapak Ibu jangan aruk-aruk je suami lah. Jangan aruk-aruk je anak. Ya suami-suami jangan aruk-aruk je isteri. Buat kadangan anak, sudah tu anak bola kadang, menyelah barale, lapai, lapi binti tande, butang-butang barale, anak lapai, dan lepas-lepas. Jangan pernah sedih-sedih Bapak Ibu. Jika Allah mengizinkan penting dah buat mengkadangan anak, tu Allah suruh kadangan anak. Kadangan anak, kenalkan itu Allah dah kadang baik-baik dah yo. Awak berbakti kepada suami Allah yang suruh. Berbakti kepada suami sayang kau alhamdulillah tak sayang kau ini tak masalah ada Bapak Ibu. Kenapa? Waqalallahu inni ma'akum. Dan Allah berfirman sesungguhnya aku bersama kalian. Tapi Bapak Ibu Allah mengisytiharkan ketentuan syarat berlaku. Ya, ketentuan syarat berlaku. Kalau ibu ingin setiap saat Allah bersama kita, apa yang harus kita kerjakan? La in aqamtumus shalah. Jika kalian mendirikan solat. Jadi kalau ibu lah mendirikan solat, betul-betul mendirikan solat, menegakkan solat al-aman itu betul. Mulia punya suami, mulia endah. Mulia punya anak, mulia endah. Mulia punya cucu, mulia endah. Kalau punya cucu, alhamdulillah. Tak punya pun tak apa. Asal apa? Kita mendirikan solat. Tapi kalau tak mendirikan solat, itulah malam mana itu. Allah tak bersama awak. Ataitu zakah. Dan menunaikan zakat. Itu zakat ini untuk orang yang sanggup Bapak Ibu. Dan ada orang ketika dia belum kena kewajiban zakat, mengucapkan dalam dirinya setiap hari barangnya dapat infak 2,5%. Tapi 1,000 hari kau hari Selasa dapat 1,000 sore, besok Rabunya infak 2,5 matui. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Walaupun yang diwajibkan zakat, dia berinfak. Wa antumun birusul, dan beriman kepada Rasulku. Wa azaztuhum, dan kami bantu mereka serta memuliakan mereka. Bantu Rasul itu Bapak Ibu. Macam mana bantunya? Sunnah-sunnah Rasul itu tagakkan dalam diri awak dan dalam keluarga awak. Wa aqradtumullahu qardan hasanah, dan kalian dengan pinjaman yang baik kepada Allah. Pinjaman yang baik itu berinfak, membantu hamba-hamba Allah, bela hamba Allah. Inilah Bapak Ibu luar biasa Allah gambarkan kepada kita
Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi amalan bagi kita sehingga Allah selalu bersama kita. Setiap detik Allah bersama kita. Saja Bapak Ibu sesuai kuota